Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan bahas soal-soal materi termokimia, Assessment 2 ya. Materi termokimia ini adalah materi kimia kelas 11. Ada yang buat di semester 1, ada juga yang di kurikulum merdeka membuat ini di semester 2. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang mana aja boleh. Oke, ada 10 soal pilihan berganda yang akan saya bahas di video kali ini. Untuk yang esainya ada di video selanjutnya ya. Kita ke soal nomor 1 dan 2. Nomor 1 dulu. Pernyataan yang tepat mengenai kalor reaksi pembakaran standar adalah yang namanya standar itu yang dibakar adalah 1 mol. Kalau dia dalam bentuk persamaan termokimia dalam bentuk reaksi, kita bisa lihat molnya ini dari koefisiennya ya. Tapi kalau ini definisi semua nih. Yang A, kalor yang dilepaskan apabila 1 mol senyawa terurai menjadi unsur-unsurnya. Terurai dengan terbakar beda ya. Penguraian pembakaran beda. Pembakaran melibatkan oksigen. Oke, yang B, kalor yang dilepaskan atau diserap pada pembakaran 1 mol senyawa dalam kondisi standar. Oke, ini kita simpan dulu ya. Ini tepat ya. Kita lihat C, kalor yang dilepaskan atau diserap apabila 1 mol senyawa terurai. Salah ya. Yang dadu, kalor yang dilepaskan atau diserap apabila 1 mol senyawa dibentuk. Ini pembentukan. Pembentukan, penguraian, pembakaran itu berbeda semua. Kalor yang dilepaskan atau diserap apabila 1 mol senyawa dalam bentuknya yang paling stabil terurai. Terurai juga penguraian, beda ya. Jadi yang paling tepat yang B ya. Kalor yang dilepaskan atau diserap. Mungkin kita familiar dengan kalau pembakaran pasti melepaskan kalor ya. Delta H-nya negatif. Ya mungkin yang dimaksud di soal ini ada reaksi ya N2. N2 itu kalau ditambahkan oksigen nanti malah delta H-nya positif. Mungkin itu yang masuk kategori diserap. Walaupun kebanyakan ini nanti dilepaskan ya. Oke, nomor 2. Perhatikan persamaan termokimia berikut. 1 sampai 5 ya. Pasangan persamaan termokimia yang merupakan delta HF0, delta HD0 dan delta HC0 berturut-turut ditunjukkan oleh angka berapa saja. Oke, nah paham dulu ya, kalau F itu indikasi dari formation atau pembentukan. Zat yang dibentuk itu ada di sebelah kanan tanda panah. Kalau dia D, dissociation atau penguraian, yang namanya diuraikan pasti zat itu ada di sebelah kiri ya, kiri tanda panah. Sedangkan C, combustion atau pembakaran. Yang namanya pembakaran melibatkan oksigen. Jadi bla 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 plus oksigen. Oke, kita lihat nomor 1. Kalau kita lihat nomor 1 kan ini ada 1, 2 di sebelah kiri. Di kanan ada 1 zat. Ini yang seperti ini namanya delta H pembentukan. Ya, jadi dia dibentuk dari unsur-unsurnya. Jadi kalau mau lihat ciri-cirinya, di kirinya ada beberapa unsur, di kanannya 1. Namanya terbentuk ya. Dari banyak jadi 1. Sedangkan yang 2, C plus O2 menghasilkan CO. Ini harusnya setengah ya koefisiennya ya. Oke, delta H-nya negatif. Nah, ini pembakaran ya. Bisa pembakaran ini. Karena melibatkan oksigen ya. Ini bisa delta HC. Lalu yang 3 ini kan 1 menjadi 1, 2. Nah berarti dari 1 menjadi beberapa itu indikasi dari penguraian. Oke. Dengan cara yang sama yang 4 ini dari 1 menjadi 2 gini. Ini juga kategori penguraian. Nah kalau 5 ini kan zat yang ditambahkan oksigen juga ya. Seperti yang 2 ya, ini kategorinya pembakaran. Tapi kalau yang 2 itu bisa juga sebenarnya, ini kan unsur-unsur ya, pembentuk dari CO. C itu kan dibentuk dari C plus O2, setengah O2. Ini juga bisa masuk kategori pembentukan. Ya, jadi kita sesuaikan dengan yang diminta dan yang ada di opsi nanti ya. Oke, dia minta delta HF, HD, dan HC berturut-turut. HF, formation pembentukan itu di 1 atau 2. Di 1 nih banyak nih. Tapi kalau 2,
Kita tadi anggap ini ada dua kemungkinan ya. Berarti yang E udah pasti salah. Lalu di belakangnya itu kan dia minta C, pembakaran. Pembakaran itu di nomor 2 atau 5. Berarti 4 nggak ada kan? 2 juga nggak ada, berarti tinggal yang ini, yang C. 135. Kita lihat lagi. 1 pembentukan, 3 penguraian, 5 pembakaran. Jadi tepat ya. Opsi yang tepat adalah yang C. Oke, kita ke nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 dulu. Reaksi yang menunjukkan perubahan entalpi pembentukan standar yang dibentuk 1 mol dan zat yang dibentuk di sebelah kanan. Itu kuncinya ya. Namanya dibentuk dia di sebelah kanan. 1 mol bisa dilihat dari koefisien. Ini kan 1 zat menjadi 2 zat. Berarti kan ini diurai namanya. Yang B juga sama, 1 zat menjadi beberapa zat. Itu namanya terurai. Yang C dari 1, 2, 3 zat digabungkan menjadi 1 zat. Nah inilah yang namanya pembentukan. Standar dilihat dari ini kan koefisien 1 ada kan. Kalau 1 kan nggak ditulis biasanya. Yang D kita cek lagi. Nah ini ada plus O2. Ini artinya pembakaran ya. Nah yang E seperti ini basa tambah asam atau asam tambah basa. Ini namanya netralisasi. Penggaraman ya. Jadi yang tepat adalah yang C. Lanjut nomor 4, dilakukan percobaan pembakaran 2 gram metana, gas metana CH4. Kalor yang dibebaskannya 122 kJ. Berdasarkan percobaan tersebut, persamaan termokimia yang menggambarkan reaksi pembakaran standar metana adalah, ingat lagi-lagi, standar itu artinya 1 mol. Data di atas yang dibakar adalah 2 gram. Jadi sebenarnya 2 gram itu berapa mol sih? Kita lihat dulu ya. Jadi mol CH4 sama dengan massa dibagi MR. MR-nya itu 16 ya. C sama dengan 12, H sama dengan 1. 1 kali 4, 4. Total 16 ya. Atau ini 1/8 mol. 1/8 mol ini katanya pas dibakar, ini melepaskan atau membebaskan 122 kJ. Yang namanya kan standar kan 1 mol. Ya berarti kalau 1 mol berapa? Berarti 1 mol adalah 122 dikalikan dengan 8. 976 kJ. Inilah yang standar. Gitu ya. Lalu kita lihat persamaan yang tepat yang mana? Persamaan termokimia yang tepat. Ini udah pasti salah ya. Nah ini 976, ini 976. Ini 152,5 salah. Jadi opsinya tinggal C atau D. C dan D semua reaksinya udah sama kecuali tanda plus dan minus ini. Kata dibebaskan ini ya. Melepaskan, membebaskan, menghasilkan itu menunjukkan delta H yang bertanda negatif. Jadi opsi yang tepat adalah yang dadu. Oke. Lanjut 5 dan 6. Nomor 5 ada persamaan termokimia. Yang ditanyakan adalah massa Li yang solid yang harus direaksikan dengan oksigen agar reaksi tersebut melepaskan kalor 300 kJ. Dikasih tahu AR-nya ya. Jadi kalau kita lihat persamaan termokimia ini, kalau kita baca persamaan ini, kita dapat bahwa 4 mol Li, koefisien itu mol ya, 4 mol Li yang direaksikan dengan O2 ini melepaskan 598,8 kJ kalor. Nah, kalau kita punya 4 mol 598,8 kJ, maka untuk 1 molnya 1 mol Li pasti kan 598,8 dibagi 4 ya. Dapatlah itu 149,7 kJ. Lalu yang ditanya berapa mol? Nanti kita konversi molnya ke massa ya. Berapa mol sih kalau kita mau menghasilkan 300 kJ? Gitulah kurang lebih. Ini berapa mol gitu. Oke, jadi kita tinggal bandingkan aja 300 ke 149,7 ini. Ya, berarti ini sama dengan 300
dibagi 149,7. Ini kan mendekati 150 ya. Berarti 300 bagi 150 sekitar 2 mol. Ini pasti 2 mol, 2,00 gitu ya. Saya bulatin jadi 2 mol. Jadi 2 mol Li lah yang harus direaksikan dengan O2 untuk menghasilkan 300 kJ ini. Yang ditanya bukan mol tapi massa. Mencari massa, mol dikali AR-nya, karena yang ditanya si Li saja kan. Molnya 2 mol, AR-nya Li 7. Berarti dapatlah 14 gram. Jadi 14 gram lah massa Li yang harus direaksikan dengan O2 agar melepaskan kalor 300 kJ. Opsi yang tepat adalah yang dadu. Nomor 6, HOTS ya. Reaksi antara 3 gram magnesium dengan nitrogen berlebih menghasilkan Mg3N2, magnesium nitrida ya. Jika reaksi tersebut melepaskan kalor sebesar 28 kJ, harga delta H pembentukan standar Mg3N2 sebesar berapa? Oke, kita coba dulu ya buat reaksinya ya. Mg tambah N2 yang berlebih tadi katanya ya. Mg3N2 magnesium nitrida kita setarakan. Nah, katanya si Mg-nya adalah 3 gram. Kita cari berapa mol sih 3 gram itu? Berarti kan molnya adalah massa dibagi AR ya. Jadi N-nya sama dengan 3/24 atau 1/8 ya, boleh. 1/8 mol lah si Mg-nya. Nah, kalau si Mg-nya 1/8, yang ditanya itu kan si Mg3N2. Kita pindahkan ke sini. Berarti kan perbandingan koefisien ya, 1/3. Jadi di sini adalah 1/8 kali 1/3. Atau 1/3 kali 1/8, karena perbandingan koefisien. Atau ini 1/24 mol. Jadi untuk pembentukan si Mg3N2 sebesar 1/24 mol ini 28 kJ. Ini 28 kJ yang dilepaskan. Baru untuk 1 mol berapa gitu, karena ditanya standar kan. 1 mol berarti ya 28 kali 24. Atau ini 672 kJ per molnya. Ya bertanda minus ya. Nah, ini ke C ya yang tepat ya, karena kalau kita buat ini pakai koma-koma ya nanti memang hasilnya mengarah ke 671,5. Saya pembulatan saja seper-seperan ya. Tapi hasilnya sama kok itu. Oke, lanjut lagi. 7 dan 8. Ada nomor 7, perhatikan diagram tingkat energi. Ada reaksi ini ya, H2 tambah F2 menghasilkan 2HF. Delta H-nya nggak dikasih tahu ya. Pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm, reaksi pembentukan 1 mol gas HF melepaskan kalor 268,5 kJ. Pada suhu dan tekanan yang sama, nilai delta H untuk reaksi yang di atas itu berapa gitu ya. Nah, kita paham dulu, kita buat dulu yang pertama ini ya. Pembentukan 1 mol gas HF. Jadi HF-nya yang dibentuk 1 mol berarti dibentuk dari H2 tambah F2 ya, setarakan. Ya, inilah yang delta H-nya minus 268,5 kJ. Nah, kalau kita lihat grafik ini, gambar diagram ini H2 tambah F2 menghasilkan 2HF. Nah, kalau kita perhatikan dengan reaksi yang dikasih tahu, maka yang diminta itu kan sebenarnya tinggal dikali 2 saja. Ya kan, tinggal kali 2 saja. Jadi ini H2 tambah F2 menghasilkan 2HF. Delta H-nya pun kita kalikan 2. Berarti ini minus 573 ya. Oke, 573 minus. Berarti opsi yang tepat adalah yang D. Lanjut yang 8, nomor 8.
pembentukan HCl ya. H2 tambah Cl2 menghasilkan 2 HCl. Delta H-nya min 92,3. Besarnya kalor yang diperlukan untuk menguraikan 4,9 liter HCl pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm, dikasih tahu harga R-nya ya. Jadi sebenarnya kalau ada liter, ada suhu, ada ATM, ada R, itu udah pasti kita nanti diarahkan ke persamaan gas ideal kan. Jadi sebenarnya kita cari dulu ini sebenarnya 4,9 liter ini berapa mol sih? Jadi PV sama dengan nRT. Atau N sama dengan PV per RT ya. P itu adalah tekanannya 1 atm. Volumenya dalam liter 4,9 itu. Lalu R-nya tetapan 0,082. T-nya harus diubah ini jadi Kelvin ya, tambahkan 273 jadi 298 ya. Nah, ini tinggal dihitung, saya dapat ini 0,2 mol. Jadi yang 4,9 liter itu adalah 0,2 mol. Oke, kembali ke pertanyaannya. Saya tulis ulang dulu reaksinya. H2 tambah Cl2 menghasilkan 2 HCl. Delta H min 92,31. Oke, ini adalah reaksi pembentukan 2 mol HCl. HCl-nya koefisien 2. Bagaimana kalau pembentukan 1 mol HCl? Ya tinggal kita bagi 2 semuanya. Si delta H-nya juga terbagi 2. Min 46,155 ya. Yang ditanya adalah penguraian. Kalau penguraian, reaksi ini kita balik lagi. Karena itu pembentukan ya. Pembentukan dan penguraian itu berbanding terbalik reaksinya ya. Maka delta H-nya cuma berubah tanda jadi plus. Ini adalah penguraian 1 mol HCl. Yang ditanya berapa mol? Ya 0,2. Jadi kalau 1 mol itu 46,155 kilojoule. Berarti kalau 0,2 mol ya tinggal 0,2 dikali 46,155 ini. 9,231 kilojoule. Saya dapatnya yang B, bola. Hati-hati ya permainan kata, penguraian, pembentukan gitu. Kadang yang tanya penguraian, yang dikasih tahu pembentukan. Jadi tandanya itu hati-hati nanti. Oke. Nah, slide terakhir 9 dan 10 ya. Kita ke soal nomor 9. Ada 3 mol etanol C2H5OH terbentuk dari unsur-unsurnya dengan melepaskan kalor 826,8 kJ. Jika etanol yang diinginkan 23 gram, kalor yang dilepaskan berapa banyak? Jadi 3 mol katanya itu butuh atau melepaskan 826 ya. 826,8 kJ. Exotherm ya. Yang ditanya 23 gram. Ya berarti kita tahu dulu 23 gram itu berapa mol. Atau ini bisa bagi dulu ya, 1 mol. Cari dulu untuk 1 supaya gampang. Jadi kalau 3 melepaskan 826,8, kalau 1 mol ya berarti 826,8 bagi 3 ya. 275,6 kJ yang dilepaskan 1 mol. 23 gram C2H5OH. Ini kalau kita hitung AR-nya, ini 24 ya, 12 kali 2, 5, 16, 1, 29, 30, 46 ya. Jadi 23 gram itu adalah 23 per 46. Sama dengan setengah ya, 0,5 mol. Udah, kalau 1 mol 275,6 yang dilepaskan, maka setengah mol ya bagi 2 lagi. 137,8. Opsi yang tepat adalah yang B. Oke, terakhir soal nomor 10. Perhatikan persamaan termokimia berikut. SO3 tambah H2O menghasilkan H2SO4, delta H-nya minus ya.
600 kJ. Pernyataan yang tepat mengenai persamaan termokimia tersebut adalah, nah kalau minus ini artinya dia melepas ya, exotherm ya, melepaskan kalor ke lingkungan. Harga kita cek yang A. Harga perubahan entalpi reaksi penguraian. Kita sepakatin dulu ya, reaksi ini kita anggap reaksi pembentukan 1 mol H2SO4 ya. Dibentuk dari SO3 tambah H2O maksudnya ya. Kalau kita katakan pembentukan kan biasanya H2 tambah S tambah O2. Ya, kita asumsikan dulu ini reaksi pembentukan dari SO3 dan H2O. Yang A, harga perubahan entalpi reaksi penguraian. Kalau pembentukannya minus 600, maka penguraian 1 molnya juga 600, tapi bertanda positif kan? Bukan 300. Salah ya? Tinggal dibalik aja kan penguraian dengan pembentukan, tapi berbeda tanda delta H-nya. Yang B, pembentukan 2 mol H2SO4 menghasilkan 300 kJ. Salah juga ya. Kalau ini 1 mol 600, maka 2 mol harusnya 1200. Yang C, reaksi pembentukan 1 mol H2SO4 memerlukan, nah ini kata yang salah ya. Harusnya kan melepaskan. Negatif melepaskan. Yang D, harga perubahan entalpi reaksi pada reaksi 8 gram SO3 dan 1,8 gram H2O adalah 60 kJ. Kita cek dulu. SO3 tambah H2O, H2SO4. Ini katanya 8 gram. S itu kan 32 ya. 32 tambah O 16 kali 3 48 jadi 80. Ini 8/80, 0,1 mol. H2O-nya 1,8 gram. H2O itu 18 ya MR-nya ya. 0,1 mol juga nih. Ya berarti di H2SO4-nya juga delta H-nya adalah 0,1 kali 600 ya. 60 kJ. Jadi ini benar ya yang dadu ya. Diminta 1/10-nya atau 0,1-nya ya. Kita coba cek yang E. Harga perubahan entalpi yang menyertai reaksi pembentukan 9,8 gram H2SO4. Pembentukan 9,8. 9,8 itu MR H2SO4 98 ya. 9,8 bagi 98 0,1. 0,1 kali 60 600 harusnya 60 bukan 200. Oke, yang tepat adalah yang dadu ya, yang D. Oke, demikian ya pembahasan saya tentang soal asesmen termokimia kelas 11 ini. Mudah-mudahan bisa diikuti, dipahami, dimengerti, membantu buat terutama kalian yang sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Ini cuma niat bantu aja ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.